Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima, NIM L1A041041. Saya akan menjelaskan tentang diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Turki. Studi kasus kerjasama industri pertahanan. Kerjasama antar Indonesia dan Turki sudah berlangsung sejak lama, dimulai pada 29 Desember 1949. Pertama kali Turki mengaku kemerdekaan Indonesia yang dilanjutkan dalam hubungan bilateral pada tahun 1950. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki telah menjalin hubungan kerjasama yang kuat. Jarak jauh yang memisahkan antara Indonesia dan Turki tidak menghalangi hubungan bilateral kedua negara. Bahkan Indonesia dan Turki juga tergabung dalam beberapa organisasi internasional seperti Organisasi Islamic Cooperation, OIC, G8, G20, dan dalam misi perdamaian PBB di Unfil, Lebanon. Dua negara selanjutnya menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan yang ditandai dengan pertemuan pejabat tinggi dua negara tersebut. Pada tahun 2010, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta pejabat Kementerian Pertahanan melakukan kunjungan ke Turki untuk menandatangani kerjasama industri pertahanan dengan Turki. Kemudian sebaliknya, Presiden Turki Abdullah Gül juga mengunjungi Indonesia untuk menandatangani protokol turunan kerjasama industri pertahanan. Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dan Turki dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 antara Indonesia dan Turki dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengesahkan persetujuan kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Turki pada 29 Juni 2010 di Ankara. Pada dasarnya Indonesia telah banyak melaksanakan kerjasama pertahanan dengan beberapa negara lain seperti Jerman dan Spanyol. Kerjasama dengan Jerman tercermin dengan ditandatanganinya Joint Declaration for Comprehensive Partnership Jakarta Declaration pada tahun 2012. Dalam substansi kerjasama tersebut terdapat poin mengenai kerjasama pertahanan. Bentuk kerjasama pertahanan kedua negara adalah kegiatan jual beli 103 unit main battle tank Leopard 2A4, 11 unit Mardar 1A13 Infinity Fighting Vehicles yang telah di-upgrade, dan 11 Armored Recovery and Engineering Vehicles. Semua alat tempur tersebut merupakan buatan perusahaan pertahanan Jerman Rheinmetall dalam kegiatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jerman, yang menilai Indonesia memiliki sejarah pelanggaran HAM di masa lampau. Perkembangan terbaru kerjasama pertahanan dua negara adalah disahkannya UU Kerjasama Indonesia dan Jerman oleh DPR RI per 1 Maret 2016. Sedangkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Spanyol telah terjalin lebih lama, yaitu sejak tahun 1983 dalam bidang kerjasama ilmiah dan teknik. Dewasa kini, kerjasama kedua negara lebih menitik beratkan pada kerjasama kedirgantaraan, yaitu kerjasama pembuatan pesawat CN-235, CN-295, dan yang terbaru CN-212-400. CN-295 menjadi komoditas PT Dirgantara Indonesia dengan melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Diplomasi pertahanan. Berdasarkan karakteristik penelitian mengenai hubungan dua negara dalam bidang pertahanan, maka konsep diplomasi pertahanan dapat dijadikan penjelasan dalam penelitian ini. Menurut Supriyatno, diplomasi pertahanan adalah sebuah cara bagaimana mengelola hubungan internasional dua negara dengan menggunakan negosiasi yang khusus mengkaji bidang pertahanan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Du Plessis, diplomasi pertahanan adalah the use of armed forces in operation other than war, building on their trained expertise for joint objective aboard. Bahwa diplomasi pertahanan merupakan kegiatan operasi militer selain perang. Kemudian diperkuat oleh definisi diplomasi pertahanan yang dikemukakan
Chote dan Foster, yaitu the peacetime use of armed force and related infrastructure, primarily defense ministries, as a tool of foreign and security policy, and more specifically the use of military cooperation and assistance. Bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan kekuatan militer pada masa damai dan terkait dengan Kementerian Pertahanan sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan, pada khususnya penggunaan kerjasama dan bantuan militer. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam tulisan ini tercermin dari kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ankara pada tahun 2010. Pada pertemuan itu dibahas mengenai kerjasama industri pertahanan antara kedua negara sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Chote dan Forrest, bahwa Presiden Yudhoyono bersama Menteri Pertahanan Yusdiantoro melakukan komunikasi dan negosiasi untuk melakukan kerjasama pertahanan. Kerjasama itu direalisasikan dalam MOU kerjasama industri pertahanan. Lanjutan dari diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Turki dilanjutkan kerjasama antara perusahaan pertahanan kedua negara yang akan dibahas selanjutnya. Industri pertahanan memiliki kekhasan tersendiri, yaitu bersifat monopsoni. Industri pertahanan tergantung kepada anggaran dan pengeluaran pertahanan negara yang dikaitkan dengan keamanan regional global. Sifat monopsoni ini memiliki tingkat biaya yang lebih tinggi, kenaikan yang cenderung meningkat terus-menerus, perkembangan teknologi, biaya masuk ke dalam industri yang tinggi, nilai ekonomis pembelajaran dan skala ekonomi, insentif untuk berkolaborasi, restrukturisasi industri terkait perkembangan keamanan global, regional, lokal, serta kompleksitas rantai supply, ditambah dua karakter lainnya oleh Kapten, yaitu adanya proses anggaran tahun dan proses politik. Dominasi industri pertahanan yang awalnya dikuasai oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat kemudian mulai bergeser ke negara-negara middle power Turki, Israel, Korea Selatan, dan Pakistan. Negara-negara tersebut mulai mengembangkan industri pertahanan karena menyadari bahwa potensi ancaman dari internal dan eksternal dapat datang kapan saja. Perkembangan industri pertahanan dunia sejalan dengan struktur keamanan yang terjadi. Semakin banyak konflik yang terjadi, maka semakin permintaan atas senjata yang berimplikasi terhadap perkembangan industri pertahanan sebuah negara. Sejak awal, Amerika Serikat dan Eropa Barat sudah mendominasi industri pertahanan hingga saat ini. Namun negara-negara middle power mulai melebarkan sayap industri pertahanannya melalui mekanisme kerjasama industri pertahanan dengan negara besar, termasuk Indonesia yang mulai mengembangkan industri pertahanan sejak masa kemerdekaan. Industri pertahanan dalam negeri Indonesia sebenarnya sudah lahir sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Para pejuang bangsa terdahulu memanfaatkan bengkel-bengkel peninggalan milik Belanda seperti PT Pindad yang awalnya adalah sebuah bengkel senjata bagi serdadu Belanda, yaitu konstruksi Winkel pada tahun 1808. Ketika itu Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels mendirikan sebuah bengkel senjata di daerah Surabaya untuk perbaikan dan pemeliharaan serta pengadaan senjata. Industri pertahanan Turki mendapatkan angin segar ketika Kementerian Pertahanan memutuskan untuk membentuk sebuah badan baru, yaitu Savurna Sanayi Mustesariliği (SSM) atau Under Secretariat of Defense Industry (UDI) atau Sekretariat Industri Pertahanan pada tahun 1985. SSM bertugas untuk mengintegrasikan pembangunan industri pertahanan Turki agar berkembang selaras dengan kebutuhan dalam negeri ataupun permintaan luar negeri. Pada masa AKP, industri pertahanan mengalami kemajuan yang
pusat AKP fokus terhadap perkembangan industri pertahanan dalam negeri dengan tata kelola yang profesional dan manajemen yang baik. Dengan berkembangnya industri pertahanan lokal, maka memberikan keuntungan bagi kuatnya pertahanan militer Turki sekaligus mendatangkan devisa atau pemasukan bagi negara dari aktivitas ekspor persenjataan. Menurut Ismail Demir, Kepala SSM atau lembaga yang menaungi seluruh industri pertahanan Turki, perubahan industri pertahanan Turki tidak lepas dari partisipasi berbagai elemen seperti perusahaan, institusi penelitian, universitas yang bergerak secara bersama untuk memajukan industri pertahanan Turki. Kontribusi diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Turki. Berdasarkan konsep diplomasi pertahanan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, terdapat 3 kontribusi diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Turki. Pertama, defense diplomasi for confidence building measure terkait dengan membangun hubungan persahabatan antar negara. Kedua, defense diplomasi for military capabilities terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara secara militer. Kontribusi ini tentu sangat jelas terlihat karena memang ini merupakan kontribusi utama adanya diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Turki. Ketiga, defense diplomasi for defense industry terkait dengan pembangunan maupun penguatan industri pertahanan suatu negara kerjasama antar negara Indonesia dan Turki ditunjukkan sebagai salah satu bentuk usaha Indonesia mandiri dalam industri pertahanan.